Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran Ekonomi kelas 12. Hari ini adalah lanjutan dari materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini kalau digambarkan formatnya seperti ini ya. Dimulai dari bukti transaksi, kemudian membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Bukti transaksi ini sudah saya jelaskan pada video pembelajaran yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya. Diulangi sebentar ya. Bukti transaksi merupakan dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Misalnya, cek, biliet giro, dan dokumen pengiriman uang. Dan mungkin bisa saja berupa bukti pelunasan atau voucher. Nah, di sini saya memberikan contoh bukti transaksi. Bisa saja berupa bukti kas masuk, ya. Dari bukti kas masuk ini biasanya tertera siapa yang menjual atau siapa yang membayar, ya. Kemudian ada nomor BKM-nya atau bukti kas masuknya. Dan di sini biasanya ada penerimanya juga dan tidak lupa ada nominal dari transaksi yang terjadi. Nah, ini contoh bukti transaksi lainnya. Kalau ada bukti kas masuk, biasanya ada bukti kas keluar. Hampir sama komponen-komponennya, tetapi dalam kalimatnya mungkin nanti yang berbeda, misalnya untuknya atau untuk kegunaannya, ya. Kemudian contoh bukti transaksi lainnya, ini yang familiar atau yang sering kalian lihat atau kalian sudah nggak asing dengan yang namanya kwitansi. Ya, jadi kalau kalian membayar sesuatu, itu biasanya kalian akan memperoleh kwitansi sebagai bukti pembayaran. Nah, kwitansi ini juga tidak boleh hilang biasanya, apalagi kalau pembayarannya itu banyak, biasanya akan dilengkapi dengan materai. Ya, misalnya nominalnya lebih dari 500.000, 1 juta, bahkan mungkin sampai dengan jutaan, yaitu tetap butuh yang namanya materai, materai ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kalian masing-masing dan kalian sebenarnya kemarin sudah mengerjakan tugas mencari contoh-contoh bukti transaksi. Ya, ini review saja. Nah, ini mungkin yang terkait dengan perbankan ya. Jadi ada bukti transaksi juga ya. Misalnya tanda setoran atau penarikan uang dan sebagainya itu akan keluar yang namanya bukti transaksi. Kemudian ada yang sekarang ini jikalau dilakukan secara online ya, maka struk yang keluar ini penting karena ini merupakan bukti transaksi ya. Di sini jelas ada himbauan ya, simpan sebagai bukti transaksi. Ini jelas sekali ya. Apalagi di era Covid atau pandemi seperti ini kadangkala ya memang inilah yang sering ada bukti transaksi secara online ya. Oke, ini saja reviewnya sebentar, tapi kalian tetap harus memahami pengertian bukti transaksi beserta contohnya. Jikalau nanti akan ada ulangan harian, kalian juga sudah memahami. Nah, yang berikutnya adalah jurnal. Jurnal dalam ilmu akuntansi dan pembukuan adalah transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis. Kemarin Budia sudah menjelaskan bahwa kronologis itu artinya sesuai dengan kejadian, urut tanggal, biasanya seperti itu. Dan pencatatan dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama transaksi baik memengaruhi atau dipengaruhi dan waktu transaksi berjalannya. Jadi ada periodenya. Oke, nanti literasi kalian juga bisa membaca sendiri dari buku yang ada. Lalu di sini ya, format dari jurnal umum didahului dengan yang pertama adalah identitas perusahaan. Kemudian ada judulnya, itu jurnal umum dan periode.
Bisa periode ini misalnya dalam 1 bulan transaksi terjadi. Adapun kolom atau formatnya itu yang pertama adalah tanggal, kemudian nomor bukti. Jadi nomor bukti misalnya nomor kwitansi dan sebagainya itu nanti dinomori juga ya. Terus kemudian nama akun atau keterangan, tapi ada yang menyebut juga sebagai nama rekening. Kemudian referensi, itu referensi biasanya digunakan untuk mencatat yang terkait dengan bukti transaksi yang ada. Kemudian ada kolom debit dan kredit ya, biasanya terkait dengan penambahan atau pengurangan dari kas yang ada ya. Dan ini sebenarnya mengenai debit dan kredit kemarin di video pembelajaran yang sebelumnya Budia sudah menjelaskan ada yang namanya double entry keeping ya. Jadi pembukuan yang debit dan kredit itu berlawanan tetapi angkanya nanti harus seimbang dengan melihat akun-akun yang terpengaruh ataupun memengaruhi juga dipengaruhi ya. Itu kemarin sudah. Nanti ini kan masih teori. Nanti ketika saya akan membuat video pembelajaran yang jurnal umum, khusus untuk jurnal umum nanti langsung kepada contoh soal yang ada angkanya masuk dalam kolom-kolom ini sehingga harapan saya kalian juga jelas. Maka tolong diikuti dengan baik dan setiap video pembelajaran yang dibuat ya. Nah, ini contohnya. Ini memang saya ambil dari internet ya. Ini contoh saja. Jadi di sini kalian bisa melihat setiap form kolom ini diisi dengan tanggal keterangannya berupa nomor rekening, nama rekening ya, atau nama akun. Misalnya kas, modal, perlengkapan, hutang, beban listrik dan kas. Kemudian di sini saldo debit dan kreditnya dan angkanya di sini seimbang ya. Ini yang namanya jurnal umum. Kemudian buku besar sudah disinggung kemarin ya, tapi ini direview lagi. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi kata kuncinya di sini adalah penggolongan rekening sejenis. Nanti rekening sejenis berupa apa? Ya tadi di jurnal kalian ada contoh, misalnya tadi kas, peralatan, perlengkapan, modal, hutang, dan sebagainya. Nanti ketika itu muncul berkali-kali di dalam jurnal, maka ketika membuat buku besar itu nantilah yang harusnya dikelompokkan menurut rekening sejenis. Kemarin sudah saya singgung, misalnya kas semuanya, hutang semuanya, modal semuanya, peralatan semuanya. Maka nanti masing-masing dari buku besar itu akan memiliki yang namanya judul ya, maka disebut nanti misalnya buku besar kas, buku besar piutang, buku besar hutang, buku besar modal. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan dalam pendataan dan nanti ketika harus ngecek itu lebih mudah untuk melihat masing-masing saldo yang ada di dalam rekening atau akun-akun yang sejenis. Oke, nanti buku besar juga akan saya buatkan videonya secara khusus ya, ditunggu saja. Nah, di sini diulangi lagi ya, buku besar ada yang bentuk T, ini yang bentuk sederhana. Lalu ada bentuk skontro, itu debit dan kredit, termasuk bentuk yang sederhana. Lalu bentuk stafel berkolom yang memiliki saldo tunggal. Nanti saldonya hanya ditulis dalam satu kolom. Sedangkan yang keempat adalah bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Nanti dalam kolom saldo itu ada 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Saldonya disendirikan ya. Jadi memang yang paling panjang nanti adalah bentuk stafel berkolom atau saldo rangkap. Tapi nanti keempatnya akan saya berikan contoh-contohnya langsung dengan soal dalam video pembelajaran yang terpisah ya. Nah, sekarang
untuk bentuk T. Bentuk T merupakan buku besar yang paling umum dan sederhana. Jadi kalau kalian membayangkan huruf T itu seperti apa, ya sudah kayak buat huruf T gitu ya. Nanti untuk bagian yang kanan itu debit, yang kiri kredit. Ini kalau saya melihat dari layar ini ya, debit dan kreditnya. Nanti saya contohkan. Lalu di sini nama akun diletakkan di sisi kiri atas dan nama akun, kode akun diletakkan di sisi kanan yang atas ya. Oke, bagian yang tengah ini dari saya melihat di sini ya. Oke. Kemudian bentuk skontro. Bentuk skontro merupakan buku besar yang memiliki 2 kolom. Artinya menyebelah yaitu kolom pertama berisi debit dan yang di sebelahnya adalah kredit ya. Oke, ini juga sesederhana dengan bentuk T, cuma mungkin akan lebih rapi karena berkolom-kolom ya, tidak seperti membuat huruf T saja. Oke, yang ketiga adalah bentuk stafel berkolom atau saldo tunggal. Merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya itu banyak. Ya. Jadi ketika jumlah transaksi banyak kita sudah harus membuat dengan yang bentuk stafel berkolom saldo tunggal ini ya. Nanti kalau bentuk T saja kadangkala tidak bisa melihat saldonya karena transaksinya terlalu banyak, harus nunggu dicatat dulu semuanya baru ngerti saldonya ya. Lalu bentuk stafel yang berkolom saldo rangkap merupakan buku besar yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal, namun bedanya dalam buku stafel saldo rangkap ini kolom saldo dibagi 2, yaitu kolom debit dan kredit. Jadi perbedaannya nanti adalah di kolom debit dan kolom kredit. Oke, ini teorinya ya. Nah, yang berikut ini adalah bentuknya. Di sini ya, tadi sudah saya katakan. Buku besar fungsinya adalah untuk mencatat akun atau rekening yang sejenis. Maka di sini ketika kita mencatat dalam buku besar yang bentuk T paling sederhana akan muncul di sini nama akunnya. Jadi kalau ini kas nanti berarti digunakan untuk mencatat kas semuanya dan biasanya diberi kode akun ya. Pengkodean ada dalam bab tersendiri, tidak saya ulangi. Tapi biasanya kas itu kan merupakan harta lancar, maka dia akan diawali dengan kode angka 1 di sini ya. Lalu bentuk T, ini kan gambarnya T seperti ini ya. Kemudian di sini debitnya dan di sini kreditnya. Dia hanya seperti ini. Sedangkan ini adalah tanggal-tanggal yang ditulis secara berurutan, dilihatnya dari jurnal umum yang sudah kita kerjakan. Jadi tanggal, kemudian angkanya, serta posisi debit dan kredit tinggal dipindahkan di dalam kolom buku besar bentuk T ini. Ya, setelah kemudian debit dan kreditnya itu ketemu jumlah angkanya, biasanya akan kelihatan saldo dari buku besar tersebut. Misalnya di sini saldo buku besar kasnya adalah sekian ya. Oke, ini bentuk yang T. Gampang banget. Pasti kalian akan mudah memahami ya. Lalu yang berikutnya bentuk skontro. Tadi sudah dikatakan bentuk skontro adalah bentuk kolom untuk debit dan kredit. Nah, ini sama ya, ada nama buku besarnya kas misalnya di sini. Lalu ini nomornya ya. Kemudian sama T nih, sebenarnya sama T ini kan, T, tapi kemudian diberi kolom. Kolomnya isinya tanggal, keterangan, referensi, debit. Nah, kolom yang sebelahnya juga sama, tanggal, keterangan, referensi, dan kredit. Oke, gitu ya. Jadi ini nanti juga seimbang. Pengisian di dalam nya juga sama. Misalnya ini tanggalnya ya, kemudian keterangan yang terkait dengan kas itu apa saja, kemudian angkanya dia di debit atau di kredit tinggal diletakkan di sini.
dan kemudian muncul saldo masing-masing dari debit kredit itu sendiri ya. Nah, ini yang bentuk skontro. Oke. Jadi kalau kalian melihat sebenarnya hampir sama dengan bentuk T tetapi dibuat kolom-kolomnya. Next. Ya, ini contohnya seperti ini ya, yang kosongan kayak gini. Kalau saldo tunggal, ini tadi kan saldonya hanya satu saja ini ya. Oke. Tapi kalau saldo rangkap, berarti kan saldonya dibagi dua kolom, yaitu dalam bentuk debit dan kredit. Oke. Ya, jadi kita ini hanya melihat formatnya dulu, contoh angka pun seperti itu, tapi belum menghitung. Nanti ketika kita sudah ada soal dalam bentuk jurnal, nanti saya akan memberikan petunjuk cara mengisi masing-masing ke buku besar ini. Nah, untuk yang berikutnya, sebenarnya sebelum neraca saldo ini ada yang namanya jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi. Nah, untuk jurnal penyesuaian nanti juga akan saya terangkan dalam video pembelajaran yang terpisah. Karena nanti kok saya gabung di sini tuh banyak sekali. Nanti videonya panjang, uploadnya juga lama. Sudah seperti itu, nontonnya di skip-skip karena bosan dengan video yang panjang. Maka nanti saya akan pisah saja. Oke, jadi siklus setelah jurnal penyesuaian yang berikutnya adalah neraca saldo. Apakah yang disebut dengan neraca saldo? Dalam bahasa Inggris dinamakan trial balance, yaitu memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi, kalau kita melihat, kita tidak akan bisa membuat neraca saldo kalau kita tidak bisa membuat buku besar. Dan sebaliknya juga ya, buku besarnya misalnya kita nggak bisa kerjakan atau salah, berarti neraca saldonya juga nanti salah. Karena di sini sumber pencatatannya adalah dari buku besar. Yang masuk dalam neraca saldo nanti apa? Nama akun-akun, kemudian saldo totalnya yang bisa terletak di sisi debit ataupun kredit. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ya, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran untuk periode di mana mereka benar-benar terjadi ya. Nanti jurnal penyesuaian sudah saya katakan akan terpisah ya. Lalu setelah jurnal penyesuaian jadi, kita membuat yang namanya laporan keuangan. Diulangi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan meliputi neraca laporan laba rugi komprehensif ya. Diingat kembali ketika membuat PDA kemarin ya bentuknya adalah laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Jadi ini harus benar-benar kalian pahami. Yang terakhir dalam siklus akuntansi adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akun nominal itu apa? Ya, sebenarnya sudah harus dipahami di awal. Sebenarnya akun itu ada dua macam. Ini saya ulangi. Ada akun real dan akun nominal. Akun real nanti terdiri dari harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah pendapatan dan beban. Karena yang dibuat jurnal penutupnya adalah akun nominal, berarti nanti yang perlu diperhatikan terkait dengan akun pendapatan dan beban.
Maka akun pendapatan dan beban ini ketika sudah dibuatkan jurnal penutupnya menjadi nol pada awal periode akuntansi. Maka dari itu kita menyimpulkan bahwa jurnal penutup itu dibuatnya pada akhir periode akuntansi. Oke. Bedanya jurnal penutup dan jurnal pembalik nanti seperti apa akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Kemudian jurnal penutup ya yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Nah, akun nominal tadi sudah saya singgung terdiri dari pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal nanti adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Prive itu apa? Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian di sini setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real. Real tadi berarti terdiri dari harta, utang, modal. Harta yang disebut aset, kemudian utang yang disebut liabilities, kemudian modal yang disebut kapital atau equity.